Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fakih. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika dari Universitas Halu Oleo. Eh, saya memiliki NIM S1S1230045. Jadi video ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Namun saja pada video kali ini tuh kita akan membahas yang pertama tentang jaringan komputer, kemudian topologi jaringan, dan yang terakhir penerapan soal berdasarkan contoh kasus yang telah diberikan sebelumnya. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan perangkat elektronik untuk berbagi data dan sumber daya. Jaringan komputer sangat penting dalam dunia modern karena memungkinkan komunikasi real-time yang efisien dan mendukung kerja tim dengan memudahkan akses ke informasi bersama. Dan manfaat jaringan komputer, sini tuh manfaat utamanya. Yang pertama, berbagi data dan perangkat keras. Jaringan komputer memungkinkan transfer file dengan cepat dan aman antar perangkat. Selain itu, berbagi perangkat keras seperti printer dan penyimpanan eksternal dapat mengurangi kebutuhan pembelian perangkat tambahan. Dan selanjutnya itu efisiensi manajemen sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan pengelolaan perangkat lunak, pembaruan dan pengaturan keamanan dari satu titik kontrol. Hal ini menghemat biaya dan meningkatkan keamanan data. Selanjutnya itu perangkat yang ada di jaringan komputer. Yang pertama itu komputer dan perangkat. Di sini tuh perangkat-perangkat yang dari jaringan komputer yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada router. Dia itu menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengarahkan lalu lintas data. Kemudian ada juga switch, menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Terus ada hub, mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan. Hub ini tuh kurang efisien dibanding dengan switch. Terus ada namanya access point, yaitu menghubungkan perangkat secara nirkabel atau WiFi. Terus ada modem yang menghubungkan jaringan lokal ke internet melalui penyedia layanan. Terus workstation, yaitu perangkat pengguna yang terhubung ke jaringan seperti komputer dan laptop. Terus ada juga media transmisi. Media transmisi pada jaringan komputer sini itu terbagi menjadi dua, yaitu nirkabel dan nirkabel. Yang kabel itu menggunakan seperti namanya menggunakan kabel untuk mentransfer data seperti kabel koaksial, UTP atau unshielded twisted pair, dan fiber optic. Terus ada juga nirkabel, yaitu menggunakan gelombang radio untuk mentransfer data tanpa kabel atau menggunakan WiFi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari jaringan komputer. Yang pertama itu ada PAN atau Personal Area Network. Dia itu menghubungkan perangkat pribadi dalam jaringan dekat. Contohnya itu seperti koneksi antara smartphone dan earphone Bluetooth kita. Terus ada juga namanya LAN atau Local Area Network. Dia itu menghubungkan perangkat dalam area lokal seperti kantor atau gedung. Contohnya itu jaringan komputer di sebuah kantor kecil. Terus ada juga MAN atau Metropolitan Area Network. Dia itu menghubungkan jaringan yang ada di dalam kota. Contohnya jaringan yang menghubungkan beberapa kampus universitas dalam satu kota. Yang terakhir itu WAN atau Wide Area Network, menghubungkan jaringan antar kota atau negara, atau bahkan antar benua. Contohnya itu seperti jaringan internet. Kemudian kita masuk ke IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah label numerik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. IP address berfungsi sebagai identitas unik yang memungkinkan perangkat saling mengenali dan bertukar data di dalam jaringan. Dengan IP address, setiap paket data yang dikirimkan dapat diarahkan ke tujuan yang benar, memastikan komunikasi yang efisien dan aman. IP address sendiri itu terbagi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Yang pertama itu IPv6 atau Internet Protocol version 4. Adalah versi pertama dari protokol internet yang digunakan secara luas.
Alamat ini menggunakan format 32 bit yang dibagi menjadi 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Contohnya itu 192.168.1.1. Setiap kelompok angka merepresentasikan 8 bit data, menjadikannya lebih mudah dipahami oleh manusia. IPv4 memiliki kapasitas sekitar 4,3 miliar alamat unik. Namun dengan pertumbuhan eksponensial perangkat yang terhubung ke internet, jumlah ini menjadi tidak cukup. Meskipun begitu, IPv4 masih digunakan secara luas karena kemudahan implementasinya dan kompatibilitasnya dengan perangkat-perangkat lama. Selanjutnya itu IPv6 atau Internet Protocol versi 6 dirancang untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 sebelumnya. Format IPv4 menggunakan 128 bit yang ditulis dalam 8 grup heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Contohnya itu seperti 2001.2 0db8 titik 2 85a3 titik 2 0000 titik 2 0000 titik 2 8a2e titik 20370 titik 2 7334. Dengan jumlah alamat yang sangat besar, IPv6 mampu mendukung miliaran perangkat baru tanpa khawatir kehabisan alamat. Selain itu, IPv6 juga menawarkan fitur keamanan bawaan seperti IPsec yang meningkatkan perlindungan data dalam jaringan. Pada tabel ini bisa dilihat perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 berdasarkan panjang alamat, format penulisan, jumlah alamat, keamanan, dan kompatibilitasnya. Oke, selanjutnya IP address juga terbagi menjadi 3. Di sini tuh IP network, IP host, dan IP broadcast. IP network adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu jaringan secara keseluruhan. Alamat ini menunjukkan titik awal dari suatu jaringan yang memungkinkan perangkat untuk mengatur komunikasi di dalam subnet. IP host subnet yang sama. Selanjutnya itu IP host. IP host adalah alamat yang diberikan secara spesifik kepada perangkat di dalam jaringan. Setiap perangkat memiliki IP host yang unik dalam subnet tertentu untuk memastikan data yang dikirimkan langsung ke perangkat yang dimaksud. Dan terakhir itu IP broadcast adalah alamat khusus yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke semua perangkat dalam jaringan. Pesan yang dikirim melalui alamat ini akan diterima oleh semua perangkat yang terhubung dalam subnet yang sama. Nah, dari ketiga pembagian IP tadi itu akan sangat berguna dalam subnetting. Yang mana itu subnetting adalah proses pembagian jaringan besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil disebut subnet. Teknik ini mempermudah pengelolaan jaringan, meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, serta meningkatkan keamanan dan performa jaringan. Subnetting memungkinkan administrator jaringan untuk mengalokasikan alamat IP secara lebih efektif dengan membagi jaringan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Dengan cara ini, data dapat dikirimkan secara lebih terstruktur dan efisien. Di sini tuh sebenarnya kekurangan dari subnetting itu dia membagi jaringan utama menjadi beberapa subnet jaringan, namun mengurangi jumlah host yang tersedia. Lanjut, misalkan ada jaringan dengan alamat IP 192.168.1.0/24. Dalam subnet ini, subnet mask default adalah 255.255.255.0 yang berarti memiliki 254 alamat host yang tersedia. Namun jika jaringan ini dibagi menggunakan subnet mask /26 atau 255.255.255.192, maka di sini diperoleh itu jumlah subnet ada 4, host per subnet itu ada 62, yang mana range alamatnya itu yang pertama subnet 1 itu 192.168.1.0 sampai .63. Sedangkan untuk subnet 2 dari .64 sampai .127. Begitu seterusnya sampai semua subnetnya sampai memenuhi 255. Jumlah subnet ini atau dengan host per subnet sampai rank alamatnya itu diperoleh dari perhitungan tertentu yang ada dalam subnetting.
Selanjutnya kita masuk topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau metode untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer, baik secara fisik maupun logis. Topologi ini menentukan bagaimana data mengalir di dalam jaringan dan bagaimana perangkat saling berkomunikasi. Jenis-jenis topologi jaringan komputer itu yang utama, yang sering kita dapatkan itu yang pertama adalah topologi bus, terus ring, star, mesh, tree, dan hybrid. Ini untuk jenis-jenis topologi jaringan. Pertama, topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau bus. Data dikirim dalam satu arah dan diterima oleh perangkat yang sesuai. Terus itu kelebihannya, dia tuh mudah diimplementasikan dan hemat biaya. Kemudian cocok untuk jaringan kecil. Sedangkan untuk kekurangannya itu jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan gagal. Terus kekurangan lagi itu sudah diperluas. Topologi ini tuh cocok untuk jaringan sederhana dengan perangkat yang sedikit. Contohnya bisa dilihat pada gambar di sini. Setiap perangkat itu dihubungkan pada kabel utama. Dan lanjut ke topologi star. Dia itu semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat atau hub atau switch. Data itu mengalir melalui pusat ini atau hub atau switch itu. Kelebihannya itu mudah dikelola dan ditambahkan perangkat baru. Terus jika satu perangkat gagal, jaringan tetap berfungsi. Sedangkan untuk kekurangannya ketergantungan tinggi pada perangkat pusat serta butuh lebih banyak kabel. Jadi topologi ini tuh dia cocok untuk jaringan model seperti kantor kecil hingga besar. Di sini dapat dilihat gambar contohnya. Setiap perangkat terhubung ke satu penghubung. Di sini tuh dia tuh switch. Jadi setiap perangkat dia terhubung memiliki kabel yang terhubung ke pusatnya ini. Dan selanjutnya ada topologi ring. Yaitu perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran. Data mengalir searah atau dua arah melalui cincin. Kelebihannya, data mengalir dengan alur yang jelas, performa stabil untuk jaringan kecil. Sedangkan untuk kekurangannya, jika salah satu perangkat atau kabel rusak, seluruh jaringan terganggu. Kemudian penambahan perangkatnya itu sulit. Jadi topologi ini tuh cocok untuk jaringan dengan jumlah perangkat yang terbatas. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Di sini tuh setiap perangkat terhubung menjadi membentuk sebuah cincin. Dia itu saling terhubung. Dan ada juga topologi mesh. Dia itu semua perangkat terhubung secara langsung satu sama lain, menciptakan banyak jalur untuk data. Untuk kelebihannya itu sangat andal karena banyak jalur cadangan. Data dapat mencapai tujuan meskipun ada kegagalan jaringan. Sedangkan kekurangannya sangat mahal dan rumit untuk diimplementasikan, kemudian membutuhkan banyak kabel. Topologi ini tuh cocok untuk sistem kritis seperti jaringan militer atau pusat data. Contohnya dapat dilihat di sini, setiap perangkat itu saling berhubungan satu sama lain. Berbeda dengan ring, dia membentuk lingkaran. Topologi mesh ini dia setiap perangkat terhubung ke semua perangkat yang ada. Sehingga memungkinkan seperti tadi kelebihannya sangat andal karena banyak jalur. Sedangkan kekurangannya membutuhkan banyak kabel dan sangat rumit. Selanjutnya itu topologi tree. Kombinasi dari beberapa topologi star yang dihubungkan ke jalur utama seperti topologi bus. Jadi topologi tree ini hampir mirip dengan topologi hybrid ya. Untuk kelebihannya mudah untuk diperluas dan hierarki jaringannya itu jelas. Terus kekurangannya ketergantungan pada jalur utama, terus kompleks jika jaringan besar. Dia itu cocok untuk jaringan besar dengan banyak sub jaringan. Sini dapat dilihat contohnya. Untuk hierarki yang paling atas itu misalnya di servernya, kemudian turun ke ini switch dan terus sampai ke perangkat yang digunakan. Selanjutnya itu topologi hybrid, yaitu gabungan dari dua atau lebih topologi jaringan seperti tree, gabungan star dan bus, tapi dia lebih luas lagi dia
penggabungan topologinya dibandingkan dengan tree. Kelebihannya itu fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, serta skalabilitasnya itu tinggi. Sedangkan kekurangannya bisa saja mahal dan kompleks untuk dikelola, dan membutuhkan desain yang baik untuk efisiensi. Topologi itu dia cocok untuk jaringan besar dan kompleks seperti perusahaan multinasional. Contoh yang di sini, dia tuh gabungan dari beberapa topologi. Ini ada topologi ring dan star. Kemudian dia terhubung lagi ke sebuah hub. Kita masuk ke penerapan itu. Di sini ada contoh kasus yang telah diberikan, yang mana kasusnya terdapat gedung A memiliki 2 lantai. Lantai 1 bersih 10 komputer dan laptop. Lantai 2 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Buat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop terkoneksi. Alamat IP address menggunakan DHCP dan IP sendiri. Jadi sebelumnya disclaimer dulu, sebenarnya soal yang diberikan ini tuh agak ada sedikit ambigu karena dia kurang jelas perangkat-perangkat yang kita gunakan, walaupun seperti router dan switch yang kita gunakan tidak disebutkan secara khusus. Dan untuk jadi saya akan menjelaskan berdasarkan yang saya pahami dari yang soal yang diberikan. Jadi menurut soal ini yang saya tangkap itu pada lantai 1 ada 10 komputer dan laptop. Jadi ada 20 perangkat semua, masing-masing 10 komputer dan 10 laptop. Sedangkan untuk lantai 2 dia juga sama, 10 komputer dan 10 laptop. Namun bedanya dia itu tidak menggunakan port LAN. Sehingga pada lantai 2 ini dia akan menggunakan sebuah access point, sedangkan lantai 1 ini akan menggunakan switch dan yang terhubung menggunakan kabel, sedangkan lantai 2 itu nirkabel. Terus secara keseluruhan sama itu kita akan menggunakan sebuah DHCP dan IP sendiri. Dari contoh kasus ini saya akan menggunakan topologi tree. Alasannya itu dia itu masih bagian dari topologi hybrid yang lebih fleksibel, dan dia itu jelas hierarki karena akan dibagi antara jaringan lantai 1 dan lantai 2. Terus perangkat yang kita gunakan, yang pertama ada router sebanyak 1 unit untuk menghubungkan jaringan lantai 1 dan lantai 2 tadi. Kemudian pada lantai 1, perangkat yang digunakan itu ada switch 1 unit untuk menghubungkan setiap perangkat. Kemudian perangkat yang digunakan ada komputer 10 unit dan laptop 10 unit. Di lantai 2, hampir mirip dengan lantai 1 tadi, bedanya dia akan menggunakan sebuah access point. Dia sama dengan switch, namun secara wireless atau tanpa kabel. Perangkatnya itu sama, 10 unit, komputer 10 unit, dan laptop 10 unit. Gambaran nanti yang akan kita buat itu kira-kira akan seperti ini. Menggunakan topologi tree, dia akan hierarki bercabang antara ini jaringan utama, terus ini jaringan untuk lantai 2, dan ini untuk jaringan lantai 1. Lantai 1 menggunakan switch dan lantai 2 menggunakan access point. Sehingga perangkat di lantai 2 itu terhubung secara nirkabel atau tanpa port LAN. Untuk langkah-langkah yang kita lakukan itu yang pertama, tentu karena kita akan menggunakan sebuah software namanya Cisco Packet Tracer, tentu kita akan melakukan install aplikasi simulasi penginstal jaringan seperti Cisco Packet Tracer. Itu bisa di-download pada web resminya. Dan kita akan siapkan perangkat-perangkat yang akan digunakan seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Kita akan siapkan, terus menghubungkan tiap perangkat berdasarkan topologi yang digunakan, kemudian melakukan konfigurasi IP address-nya. Kita mulai dari menyiapkan IP network, terus melakukan subnetting untuk membagi jaringan. Jadi jaringannya itu kita akan bagi antara lantai 1 dan lantai 2 menggunakan subnetting. Terus kemudian kita akan menyiapkan DHCP yang akan digunakan oleh perangkat. Jadi DHCP ini tuh dia akan menyiapkan sebuah IP secara dinamis sehingga perangkat akan
akan mendapatkan IP secara otomatis, tidak perlu kita konfigurasi manual. Dan yang terakhir, kita akan lakukan uji koneksi dengan mengirimkan PDU atau melakukan ping. Jadi langsung saja, berdasarkan contoh kasus dan langkah-langkah ini kita akan terapkan menggunakan Cisco Packet Tracer yang telah saya install. Kita akan beralih ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya yang telah saya install sebelumnya. Jadi kita mulai saja. Yang pertama kita lakukan itu menyiapkan perangkat-perangkat yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kita akan menggunakan router yang akan menghubungkan jaringan lantai 1 dan lantai 2. Kemudian ada switch untuk di lantai 1. Kita gunakan switch. Ini kita akan menggunakan switch. Sedangkan untuk di lantai 2 kita akan menggunakan access point. Kita gunakan access point PT. Sini kita ubah dulu namanya, router. Ini access point. Lantai sudah switch mode. Dan kita siapkan perangkat-perangkat yang akan digunakan. Itu ada 10 PC dan 10 laptop. Oke, sini 10 PC, kita rapikan dulu. 10 laptop. Oke, di sini sudah 10 PC, 10 laptop. Sudah untuk lantai 2. Sedikit. Ini. Kemudian sudah semua perangkatnya. Kemudian kita akan hubungkan tiap perangkat. Sini antara router dengan switch itu kita hubungkan menggunakan kabel kabel straight. Kita hubungkan sini untuk lantai 1. Jadi diambilkan. Oke, hubungkan, kemudian untuk tiap PC ke switch. Ini karena ada 24, kita akan bagi 2.
Ini cuma 10 berarti tiap 12. Ini 12, 13. 15. Oke, karena menggunakan switch, jadi setiap perangkat pada lantai 1 itu kita hubungkan menggunakan eh, kabel kabel LAN atau kabel UTP yang straight through ini. Sedangkan untuk kalinya nanti ini karena secara wireless, jadi kita akan konfigurasi nanti. Kita mulai dulu dari lantai 1. Pertama kita akan pandai dulu, kita akan menggunakan sebuah IP network utama, sebuah jaringan utama, karena kita akan menggunakan subnetting network address itu utama 192. Kita gunakan saja ujung NIM saya 0. Jadi dari jaringan utama ini kita akan bagi. Yuk kita mulai dari lantai 1. Jadi lantai 1 ini terhubung ke gigabit 1. Masuk ke ini gigabit 1. Sini kita karena secara otomatis sudah masuk di interface-nya, kita akan sebelum kita mulai membagi IP address-nya, kita akan melakukan penghitungan untuk pembagian subnetting-nya. Di sini saya sudah siapkan sebuah Excel yang dapat saya gunakan untuk membagi sebuah jaringan. Di sini ada untuk lihat biner ke desimal. Langsung saja ini kita akan masukkan jumlah subnet yang akan kita gunakan, karena kita akan membagi jadi 2 untuk 2 lantai. Secara otomatis akan dibuatkan di sini bisa kita lihat karena akan dibagi 2, masing-masing subnetnya itu sini akan memiliki IP network, IP host. Di sini itu rentang IP hostnya yang pertama dari 1 sampai 126, sedangkan IP broadcast-nya 127. Itu seterusnya di sini networknya 128, hostnya 129 sampai 254, dan broadcast-nya 255. Nah, di sini tuh perhitungannya, sini jika kita masukkan 2, dia akan menghitung dengan rumus 2 di pangkat berapa, misalnya 2 pangkat X, yang akan menghasilkan subnetnya. Atau log
log 2 dari subnet yang akan menghasilkan satu di sini itu jumlah bit satunya, sini satu yang lebih karena ini apa istilahnya tipe IP address versi 4 yang tipe C, jadi di sini akan lebih satu, jadi kita akan tuliskan satu di sini lebih. Sedangkan untuk prefixnya total dari bit satunya sini akan ada masing-masing 8, 8 tambah 8 tambah 8 itu 24 ditambah 1 jadi 24, 25. Ini akan menjadi prefixnya yang biasa itu akan diakhiri /25. Oke, terus sisa bit nolnya ini akan dikurangi dari tadi karena sudah dipakai 1, tinggal 7. Nah, dari 7 ini akan kita hitung untuk jumlah hostnya, yaitu mirip dengan yang tadi, subnet 2 dipangkat 2 dipangkat jumlah bit dari 0, 2 dipangkat 7. Dan nanti hasilnya di sini 1 itu di sini kita kurangi dengan 2 karena akan digunakan sebagai IP network dan IP broadcast. Jadi jumlah hostnya itu ada 126. Saya di sini dari 1 sampai 126. Jadi itu perhitungan yang saya lakukan menggunakan Excel. Jadi ini IP yang akan kita gunakan untuk tiap subnet atau tiap lantai ini. Sini akan dari untuk yang lantai 1 dan ini untuk lantai 2. Networknya itu 0, sedangkan lantai 2 128. Saja kita masuk kembali di tracer di Cisco-nya. Kita akan buat sebuah DHCP pool IP DHCP pool, masukkan namanya lantai 1. Oke, kita masuk ke config DHCP-nya, kita masukkan networknya. Itu IP network 192.168.45.0 seperti yang perhitungan tadi, menggunakan yang 0 untuk lantai 1. Dan kita masukkan subnet masknya. Tadi seperti di sini, untuk subnet masknya kita akan masukkan 255.255.25.128. Berdasarkan hasil perhitungan tadi, kan kita menggunakan satu bit, satu digit angka 1, tapi kalau kita gunakan tambah lagi, dia kan 192. Jadi karena kita akan menggunakan cuma 2, X lebih sabar 128. Oke. Jadi subnet masknya itu akan berdasarkan yang ini. Atau istilahnya prefixnya itu /25. Jadi kita masukkan 255.255.255.128 berdasarkan perhitungan. Oke, masukkan subnet masknya. X128. Oke. Dan kita masukkan router default. Jadi di sini kita akan masukkan IP default gateway-nya. Jadi kita akan siapkan IP address untuk routernya ini, khususnya untuk interface-nya, interface gigabit Ethernet 01 ini sebagai gateway dari jaringan untuk lantai 1. Jadi gateway-nya itu kita akan gunakan yang pertama saja, 168.45.1 defaultnya. Terus untuk tambahan saja kita gunakan DNS server. Kita gunakan yang punya Google. Oke, sudah. Tinggal exit. Terus write
right, untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan. Oke, kembali sini ke interface-nya. Sini kita ganti IP address-nya sesuai default gateway-nya tadi. Kita menyimpan di 45.1. Ini kita ganti subnet mask-nya di 128. Oke, kita aktifkan. Oke, sudah aktif. Kita tunggu. Kalau masih orasi ini berarti masih proses. Selagi menunggu, kita akan konfigurasi IP-nya kita ganti ke DHCP. Belum bisa diganti karena belum siap DHCP-nya. Tunggu selesai. Ya, sudah hijau. Kita konfigurasi IP-nya, kita ganti ke DHCP, maka dia akan meminta secara otomatis. Ini dia akan diberikan 192.168.45.2. Dia akan berdasarkan subnet yang telah kita bagi tadi. Dia akan rentangnya itu ada dari 1 sampai 126. Dan default gateway-nya 192.168.45.1 yang akan mengarah ke routernya. Kita konfigurasikan yang sama seperti ini untuk setiap perangkat yang ada di lantai 1. Oke, sampai semua sudah berhasil melakukan request IP address. Sini sudah. Ini dia sudah. Bisa cek di sini. Kita mengarahkan kursor ke perangkatnya, akan ditampilkan IP address-nya. Sebelas, 12, 12, yes, yes. Oke, setiap perangkat sudah mendapatkan IP address yang telah diberikan oleh DHCP berdasarkan pembagian subnetnya tadi. Jadi kita sudah bisa melakukan tes dulu untuk perangkat yang ada di lantai 1. Kita coba dari PC ini ke laptop 2. Kita masuk ke terminal, ke command prompt. Kita lihat laptop 2 itu IP address-nya titik 14. Kita lakukan ping. Titik 14. Oke, di reply. Muncul reply sebanyak 4 kali, berarti
apa 100% berhasil, tidak ada intervensi dari jaringan. Kita coba dari perangkat lain, saya dari laptop 5 ke PC 9. PC 9 itu 1.11. Oke, kita lakukan pin 8.45.11. Oke, lakukan reply. Oke, sudah berhasil untuk setiap perangkat yang ada di lantai 1. Sebelum itu kita harus coba juga lakukan ping ke gateway-nya. Kita coba gateway-nya itu tadi yaitu 1.92.168.45.1. Oh, ada salah penulisan. Coba ulang. Pin 192.168.45.1. Oke, gateway-nya atau routernya juga melakukan reply, artinya ya dia terhubung. Sini ada sedikit error gara salah penulisan. Coba. Oke, harusnya sudah bisa. Artinya sudah bisa mengirim data ke routernya. Dan kita lanjut ke untuk access point-nya. Jadi kita hubungkan dulu access point. Jadi untuk perangkat wireless, khususnya pada Cisco ini, setiap perangkat itu hanya memiliki satu modul. Itu perangkat modul untuk yang LAN, jadi kita harus ganti dengan yang wireless. Itu ini, yang PT host NM1W. Ini untuk wireless, baru kita ganti modulnya, terus kita nyalakan kembali. Lakukan untuk semua perangkat. Ini selanjutnya untuk laptop, sini kita matikan dulu, baru ganti yang wireless.
Oke, di sini semua perangkat di lantai 2 kita sudah ubah modulnya menjadi wireless. Dia tidak menggunakan port LAN. Di sini ya, secara default dia akan tersambung ke WiFi dengan nama default. Nah, kita belum melakukan konfigurasi. Ini kita coba ubah saja. Kita ganti jadi WiFi lantai 2. Untuk memudahkan, kita tidak gunakan dulu password. Kita ganti. Oke, maka akan terputus. Terus kita akan sambungkan di sini, kita masuk ke desktop, terus PC wireless. Dia butuh butuh dia butuh modul lain. Kita ganti saja ini. Export. Oke, bisa dari itemnya yang dapat untuk WiFi lantai 2 connect. Kita lakukan yang sama untuk semua perangkat. Kita ulang, kita ganti. Kita tunggu. Oke, dapat connect. Ganti dulu semua modulnya. Sambung. Ke laptop.
Oh, ini belum. Oke, setiap perangkat di lantai 2 sudah terhubung ke access point yang telah kita ganti nama tadi. Ini sudah tersambung. Sini kalau kita lihat itu access point itu secara otomatis akan menggunakan DHCP, menggunakan DHCP, namun belum sesuai yang kita inginkan. Jika kita lihat, dia akan menggunakan IP address yang kita tidak kenali secara acak. Sini yang pertama itu 192.254.200.999/19. Jadi kita harus atur seperti tadi di lantai 1, kita gunakan di sini yang 2. Kita masuk, ini kita sudah masuk di interface-nya. Kita ke command line seperti tadi, kita masukkan IP DHCP punya, namanya lantai 2. Oke, kita masukkan networknya. Jadi networknya untuk lantai 2 sesuai pembagian yang tadi. Untuk yang kedua itu networknya 128, sedangkan subnet masknya itu sama seperti yang tadi, seperti pada lantai 1. Kita masukkan 45.128. Oke, sedangkan subnet masknya di 128. Oke, sudah cocok. Ini terus default routernya, gateway-nya itu kita masukkan yang pertama dulu, 45.129. Bersalah, 45.129. Oke, tambahan DNS servernya. Dan seperti tadi. Oke, tinggal exit. Terus ini konfigurasi yang sudah disimpan. Kembali ke interface-nya yang tadi yang terhubung ke access point. Kita masukkan tadi sesuai gateway-nya 229. Oke, subnet masknya sudah sesuai. Kita keluar, kita tunggu sampai respon ini membagikan IP address berdasarkan DHCP server ini. Tunggu, belum berubah. Yuk kita coba buktikan dulu. Kan wifi, nyalakan lagi. Oke, kita sambung lagi. Kita lihat. Oke, di sini perangkat di lantai 2 sudah mendapatkan IP address berdasarkan DHCP yang kita buat tadi. Jadi dia itu rentangnya antara seperti yang kita lakukan antara 129 sampai 254. Di sini itu yang ini 140. Oops, ada kesalahan. Benar, tidak. Kenapa slash 25? Oh, yang cocok slash 25. Tidak salah. 153, 141, 135, dan seterusnya yang apa yang berada di secara otomatis yang ada di rentang apa IP host ini dia akan secara otomatis. Oke, kita bisa percobaan koneksinya untuk lantai 2. Coba yang ini tapi yang laptop ini 41 yaitu 149. Command prompt 9.168 ini apa ini satu dia 149.
reply, 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 dan reply. Ini berhasil. Kita coba dari laptop ke PC, misalnya laptop 9, kita ke PC 2 ini. Lihat dia 141, bukan pin. Lihat 168, 141. Oke, bukan didapatkan dua reply, artinya perangkat di lantai 2 sudah terhubung. Kan kita coba ke gateway-nya, ke routernya. Kita coba ping saling 192.1.5, gateway-nya itu titik 129. Oke, dilakukan juga reply, artinya sudah terhubung. Terus di router juga itu ada cara untuk kita ping ke perangkatnya. Sebelum itu kita ke config setting, kita save confignya, save. Oke, sudah save. Ini sudah bisa konfigurasinya. Sini kita coba pin yang ada di sini perangkatnya. Kita coba ini. Lihat yaitu 14 pin plus. Oke. Nah ini kalau di sisi router itu menandakan dia berhasil itu tanda seru, sedangkan satu yang titik ini berarti ada yang gagal. Kegagalan ini atau disebut intervensi ini tuh apa, sebenarnya normal karena memang normal jika terjadi kesalahan pada server dikarenakan banyaknya perangkat yang terhubung. Yang penting di sini jika dilihat ada 4 kali berhasil dari 5 kali percobaan, artinya 80% berhasil terhubung. Kita coba untuk di lantai 2, ping 192.168.45. Coba misalnya paling ujung satu, yaitu 137. 137. Oke. Sehingga sama seperti tadi, 80% berhasil dengan 4 yang berhasil dari 5 yang dikirim. Oke, artinya ini routernya sudah terhubung. Kita tandai dulu. Tadi lupa tandai. Sini kita tandai jaringannya. Titik 45, titik 128. Di sini nol. Oke, ini untuk networknya atau subnetnya. Selanjutnya kita akan mencoba perangkat saling berhubungan di antar lantai 1 dengan lantai 2. Kita coba misalnya ini laptop 7 ke lantai 2 yang PC 5 ini, yaitu 139. Kita coba pin 92.168.139. Oke, reply berhasil semua, artinya sudah berhasil terhubung. Kita coba sebaliknya dari lantai 2 ke lantai 1. Kita coba yang ini laptop 21 ke PC 8, yaitu 10. Coba ping
ini 45 titik tadi isi berapa, isi 8 itu 10, ini 10. Oke, tunggu. Di sini satu kali gagal. Ya, jadi tadi dia itu normal kalau ada intervensi. Kalau gagal biasa disebabkan karena perangkat yang terhubung memang banyak. Yang penting skala berhasilnya itu 3:1. Artinya itu perangkat sudah terhubung. Ada juga metode lain untuk mencoba itu. Kita gunakan yang ini, mengirim PDU. Cara itu tekan P dari sini ke sini. Lihat, sini masih gagal. Kita coba lagi. Masih gagal. Oke, successful. Jadi yang ini dia akan kirim datanya satu persatu. Berbeda dengan saat ping itu dia dari beberapa data. Kita coba progress forward, coba lagi sukses. Oke, antar lantai bisa sukses. Coba lagi di sini sukses. Ini ke ini kembali ya, kembali sukses. Kembali ke lantai 1, gagal. Coba lagi sukses. Sini gagal. Ini ke sukses. Dan sini ke routernya sukses. Ini ke routernya sukses. Oke, sudah berhasil terhubung semua antar perangkat di lantai 1 dan lantai 2 serta ke gateway-nya. Tujuan dari pembuatan topologi ini sudah berhasil. Kita dapat menghubungkan antar perangkat dari lantai 1 dengan lantai 2. Sini sudah dilihat itu sukses, walaupun beberapa kali kadang fail karena emang normal, karena adanya intervensi pada jaringan sehingga memungkinkan terjadi beberapa kegagalan dalam mengirim data. Secara keseluruhan itu kita sudah berhasil memenuhi tujuan dari pembuatan topologi ini. Oke, kita sudah sampai ke penghujung pembahasan. Jadi yang dapat saya sampaikan menjelaskan tentang tadi, mulai dari jaringan komputer, terus topologi jaringan hingga melakukan implementasinya. Saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.